Iya, terdengar jelas insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dokter gimana, sehat dok? Alhamdulillah. Ramadan harus menjadi bulan yang paling sehat. Alhamdulillah. Ini kan sebagian senang manggilnya dokter, sebagian senang manggilnya ustaz. Nah, kalau dokter Ridho Akbar lebih senang dipanggil ustaz atau dipanggil dokter? AA. AA dokter. Dokter. Iya, iya, iya. Apa aja lah. Yang penting jangan ustazah aja. Siap, dok. Ini kan dokter Ridho Akbar dikenal sebagai dokter juga dai, pendakwah yang juga sering menyampaikan bagaimana kiat-kiat sehat sesuai dengan tuntunan Rasul ya. Bahkan bikin jurus-jurus khusus nih, jurus sehat Rasulullah. Itu ya dok ya? Insya Allah, amin. Itu inspirasi dari mana sih dok kalau boleh tahu dok? Inspirasi dari ayat Nauzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum islamiyya. Itu inspirasinya. Jadi ya kalau kita bicara Islam harusnya urusan apapun, misalnya sebagaimana teman-teman di BSM lah ya, bahwa antum semua di sana ya sebutlah mungkin berzihad dengan ekonomi syariah dengan bank ya sama. Kalau saya ya kurang lebih seperti itulah, kita bagaimana mengembalikan umat ini kepada agama. Kalau di sana mungkin melalui ekonomi syariah, mungkin kalau saya melalui kesehatan. Intinya itu aja, dan pada ujung hulunya ya kita mau dapat pahala dari Allah. Ya semoga Allah ikhlaskan ya kita itu insyaallah. Amin ya Allah. Subhanallah ya, luar biasa. Ini baru pembukaan nih, udah berasa aura kurma. Baik, tanpa banyak kata, mari sama-sama kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Ridho Akbar, kiat sehat selama puasa di masa pandemi. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aja'ahal mahadu ila jiza'in nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Fakuli washrabi wa qarri aynan fa imma tarinna minal bashari ahadan fakuli inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Ayat ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, nasabah BSM yang saya hormati dan saya muliakan, karena Allah punya sebuah makna yang sangat besar sebenarnya kalau kita tadabburinya. Saya akan bacakan artinya dari ayat yang saya baca tadi. Ini surat Maryam ayat ke-22 ya. Kita mulai dari ayat 23 maaf. Maka rasa sakit yang akan melahirkan anak tersebut memaksa ia, Maryam alaihissalam, bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan, kata Maryam. Saking beratnya sakitnya, saking beratnya ketakutannya, kecemasannya. Kemudian Jibril alaihissalam berkata atau menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan kata Jibril kepada Maryam alaihissalam, dan goyanglah pangkal pohon kurma tersebut, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Lalu ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, Allah katakan, maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar puasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian yang saya hormati, Masya Allah, tabarakallahnya ya. Kalau kita lihat di ayat tadi,
ada persamaan dengan ayat yang Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis ya. Hadis tersebut berbunyi, Nabi SAW berkata, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW biasa berbuka puasa sebelum sholat dengan rutab atau kurma basah. Ini rutab. Ini rutab ya. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamar. Tamar itu ini, kurma kering. Dan jika tidak ada tamar, beliau meminum seteguk air. Ya, jadi kalau kita lihat jadi penjelasan atau mungkin terjemah dari ayat tadi yang menjelaskan saat Maryam alaihissalam sedang sakit, sedang takut, sedang cemas, apa yang Jibril perintahkan atau apa yang Jibril sampaikan kepada Maryam. Ternyata Maryam diperintahkan oleh Jibril alaihissalam, yang mana kita tahu Jibril ini pastinya urusannya sama Allah gitu kan. Dia mengatakan sesuatu pasti urusannya atau firmannya dari Allah. Maka Jibril ya menyampaikan, goyangkanlah pohon kurma itu, kata Jibril ya. Kemudian makanlah kurma tadi dan minumlah dan bersenang hatilah. Ini menarik. Jadi subhanallah teman-teman sekalian, ternyata memang setelah itu ada kata-kata, aku akan berpuasa, kata Maryam. Jadi subhanallah, akhirnya untuk menenangkan dirinya dan tidak banyak katakanlah mungkin yang harus dia katakan, dia lihat, akhirnya dia Jibril Maryam alaihissalam mengatakan bahwa saya akan berpuasa, kata Maryam. Nah, dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan bahwa ternyata memang kita disunahkan untuk berbuka puasa dengan rutab, ya, dengan rutab, dengan kurma basah tadi, atau kalau nggak dengan tamar, atau kalau nggak dengan air putih. Saya melihat ada benang merahnya di sini menurut saya. Artinya apa? Karena apa? Karena orang yang berpuasa itu, kalau kita lihat hadisnya, Nabi SAW katakan bahwa kebahagiaan ya orang yang sedang berpuasa itu ada dua. Yang pertama saat dia berbuka puasa, ya, kebahagiaan orang yang sedang berpuasa itu ada dua. Yang pertama saat dia sedang berbuka puasa atau dia sedang makan seperti itu, yang disuruh atau disunahkan makan juga adalah rutab ini. Yang kedua adalah ketika dia akan bertemu dengan Rabbnya dengan puasa tadi. Ini menarik. Jadi subhanallah, ternyata puasa adalah bentuk kegembiraan seorang muslim. Ya, puasa adalah bentuk kegembiraan seorang yang beriman. Karena apa? Perintahnya apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, kata Allah. Panggilan sayangnya Allah kepada orang-orang yang mengimaninya, meyakininya dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di situ pesannya Allah apa? Pesannya orang-orang yang beriman ya. Aku wajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana kalian atau orang-orang terdahulu sudah juga aku wajibkan berpuasa seperti halnya kalian, kata Allah begitu. Yang menariknya, dalam puasa itu memang ada kegembiraan. Kenapa kegembiraan? Baik, saya akan berikan teman-teman sekalian ilustrasinya. Bapak Ibu sekalian, saya akan berikan ilustrasinya. Kalau Anda lagi sekolah atau mungkin zaman kita SD dulu, mungkin 30-40 tahun yang lalu ya, atau 23 tahun yang masih kita tidak menggunakan pencetan bel gitu kan, atau apapun itu bentuknya. Ada satu waktu yang kita paling suka setiap hari. Ya, waktu tersebut yaitu waktu saat bel, atau mungkin kalau di sekolah saya dulu tuh itunya besi gitu kan, besi dipukul teng gitu kan. Besi dipukul. Ya, kenapa? Itu waktu istirahat. Kenapa waktu istirahat menjadi sesuatu yang menyenangkan? Karena waktu istirahat adalah saat kita bermain. Kita ketemu teman, kita makan ya, kita bahagia, pokoknya bahagialah karena sudah letih dengan pelajaran atau capek dengan begitu banyak pelajaran, katakan seperti itu. Maka sebenarnya Ramadan adalah bulan mengistirahatkan diri. Itu sebabnya bukannya bikin bahagia. Jadi 11 bulan kita sudah berpuasa, sudah makan terus, kita makan terus ya. Dan akhirnya diwajibkan sama Allah ya untuk kita tidak makan. Jadi karena kalau disuruh makan terus, manusia itu pasti makan. Kenapa manusia bukan terus makan? Karena dia punya nafsu ya. Supaya tidak terus-terusan katakanlah makan, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa, mewajibkan tidak makan yang namanya puasa, dan dapat juga reward dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang luar biasa dari semua kebaikan yang kita lakukan, maka puasa ini tidak jelas kebaikannya berapa. Kenapa nggak jelas? Karena memang kata Allah apa? Puasa ini untukku, aku sendiri akan membalasnya, kata Allah Azza wa Jalla. Maka sebenarnya ketika datang Ramadan seperti ini, kita harusnya punya sifat, sikap, dan behavior yang bahagia, gembira. Kenapa? Nggak makan lagi. Jadi kalau saya tips-tips sehat selama Ramadan, atau apa makanan menu-menu sehat selama Ramadan, saya katakan pertanyaan ini pun sudah salah.
Kenapa salah? Oh, 11 bulan kita sudah banyak makan. Apa lagi 1 bulan ribut dengan makanan? Maka Ramadan adalah bulan apa? Istirahat. Jangan banyak makan. Makan secukupnya. Sekali makan berkualitas. Ya, bahkan seorang ulama itu mengatakan bahwa ternyata dalam piring yang kita makan itu ada 7 syahwat di situ. Ada 7 syahwat. Ya, luar biasa bahwasanya fitnahnya. Ya, dalam urusan makan zaman sekarang. Jadi kalau kita nanti belajar, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan, maka kita akan tahu bahwa ternyata makan tuh ya nggak ribet-ribet amat lah. Apalagi Ramadan kayak begini, ya di tengah wabah seperti ini, semoga Allah segera akhiri. Ya sebenarnya yang harus kita perhatikan justru malah bukan apa yang dimakan, tapi justru malah bagaimana makanan tadi menjadi makanannya kolbu atau jiwa kita, atau iman, atau ya ruh kita, seperti itu. Kalau saya boleh katakan, ya mungkin Bapak Ibu sekalian, di depan saya ini ada kurma kering atau tamar, ada juga rutop, dan juga ada tape. Nah, ada tapenya juga. Nanti saya jelaskan tape itu seperti apa maksudnya, dan ada juga paprika kayak begini, ada jeruk, ya ada madu, ya ada melon. Nah, ada melon, ya Masya Allah ya. Hadza min fadli Rabbina, ini semua rahmat dan rezeki dari Allah semua, Masya Allah. Sehat ya? Sehat, pasti sehat. Insya Allah kalau kita makan ini barang-barang ini, insya Allah kita akan sehat, ya biiznillah, ya. Tapi pertanyaannya, kalau kita sehat, ya kalau kita makan kayak begini sehat, yang sehat siapa? Ya kitanya sendiri. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan atau menjadikan makanan seperti ini menjadi makanan yang juga bermanfaat bagi raga kita dan juga bermanfaat bagi ruh atau jiwa atau kolbu kita? Jawabannya sederhana sebenarnya. Katakanlah Anda makan ini 2, 3 lah, katakanlah 1 butir tamar kayak begini, atau mungkin rutop juga kayak begini Anda makan. Lalu setelah Anda makan secukupnya, nggak usah banyak-banyak juga. Maka subhanallah, setelah Anda makan tadi, maka berikanlah kepada orang lain. Maka makanan tadi akan jadi makanan buat ruhnya kita. Makanan tadi akan jadi makanan untuk jiwanya kita. Makanan tadi akan jadi santapan yang sangat menyenangkan buat jiwa, iman, dan ruhnya kita. Itu konsep dasarnya. Maka Nabi SAW ketika bulan Ramadan, sedekahnya beliau seperti angin yang berhembus, ya, saking luar biasanya. Ya, jadi kayak hari ini saja, mungkin kalau boleh saya katakan, kalau ada Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum ada planning untuk ngasih makan berbuka orang, coba nanti waktu berbuka puasa dengan suami atau istri atau keluarga di rumah, saat misalkan ya istri Anda lagi mau makan kurma kayak begini kan, mau makan, lalu Anda bilang stop dulu, jangan makan dulu, ya. Maksudnya gimana? Nah, kurmanya Anda kasih ke dia, berikan kurma Anda kepada dia, dan kurmanya dia Anda ambil tukaran. Jadi akhirnya apa? Anda mendapatkan pahala berbuka istri atau suami Anda. Itu luar biasa, sederhana, ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau kita udah paham kayak begini, maka sebenarnya Ramadan ya yang kita nanti seperti ini bukan sembarang atau bukan bulan yang cuma ribet dengan makanan. Setahu saya memang di Indonesia biasanya sih di luar wabah kayak begini kan, ini kalau pasar makanan tuh penuhnya minta ampun ya. Bahkan kadang-kadang saya tuh nggak habis pikir gitu, kalau di luar musim normal itu subhanallah, kita tahu bahwa Ramadan itu kalau mau buka bersama gitu kan, ngantrinya minta ampun kalau kita booking di restoran. Kalau saya sih ogah. Kenapa ogah? Ya apa dapat oke lah, dapat sekali oke lah sekali, tapi ini hampir 2-3 hari sekali buka bersama. Akhirnya apa? Sholat rawatib lewat, kadang-kadang sholat wajib pun seringnya kadang-kadang terlambat gitu kan, banyak ngobrol, bahkan biasanya setengah jam, katakanlah 40 menit bisa dapat 1 juz, kadang-kadang kita ngaji ya justru malah terlewatkan. Untuk apa kayak begitu? Kalau saran saya ya fokuskan pada ibadah. Kita fokuskan kalau buka bersama dengan keluarga sekali-sekali oke lah. Di luar itu sudah di rumah saja, atau mungkin kita fokuskan untuk ibadah, karena memang bulan Ramadan adalah bulan ibadah ya, bukan bulan sibuk dengan urusan makan. Nah, tapi kita perlu juga pikirkan makan ya, supaya apa? Supaya raga kita sehat ya, supaya kita juga bisa beribadah dengan baik, dan dengan catatan apa? Jangan berlebihan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, salah satu sahabat Nabi SAW, adalah salah satu manusia yang bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat itu dia pernah dalam 4 bulan tuh nggak pernah kenyang. 4 bulan nggak pernah kenyang. Artinya kalau orang 4 bulan nggak pernah kenyang, otomatis tubuhnya itu apa? Menggunakan reserve. Jadi mungkin bahan baku cadangan dalam tubuhnya. Yang ini kita perlu pahami nanti ya, supaya nanti Ramadan seperti ini kita jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang penuh dengan kebahagiaan, keceriaan, karena memang ada hubungan Bapak Ibu sekalian antara otak dengan perut kita,
dan dengan ini kita jantung atau hati kita atau kolbu kita, ya seperti itu. Nah, sebelum itu mungkin saya perlu jelaskan juga bahwa ternyata sains menunjukkan bahwa 80% ya, 70-80% itu ternyata imunitas kita atau kekebalan tubuh kita itu dibuatnya itu di pencernaan. 70-80% ya imunitas kita atau sistem imun tubuh kita itu dibuatnya di pencernaan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ternyata serotonin salah satu hormon bahagia itu juga paling banyak dibuat di pencernaan. Makanya kalau boleh saya katakan ya, ada situ kan jangan bersedih, makan minum jangan bersedih. Jadi maksudnya ternyata sederhana itu. Jadi kalau kita lihat ayat tadi, maka subhanallah ya, habis makan kurma 2-3 butir gitu kan, rutop kayak begini, lalu kita minum air, maka sebenarnya itulah kabar dari Allah untuk membuat bahagia. Kenapa? Karena memang kurma atau rutop seperti ini adalah makanan yang paling baik bagi pencernaan. Itu sebabnya Nabi kita alaihi salatu wasallam menyampaikan sebuah hadis bahwa rumah di dalamnya ada kurma, maka tidak akan kelaparan rumah tersebut, karena saking berkahnya dan penuh kebaikannya kurma seperti ini. Isinya apa saja Bapak Ibu mungkin bisa googling atau bisa browsing lah ya. Tapi intinya saya mau sampaikan bahwa dia adalah makanan yang paling baik bagi pencernaan. Dan sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa 70-80% imunitas kita itu letaknya di pencernaan. Kenapa? Ada bakteri di situ. Dan yang luar biasa lagi, kalau kita lihat zaman sekarang, kenapa banyak perubahan perilaku pada banyak orang zaman sekarang? Kenapa banyak sekarang perubahan tingkah laku ya? Itu ternyata salah satu penyebabnya, saya sempat ngobrol dengan seorang ustadz, adalah terlalu banyaknya makanan-makanan yang tidak layak masuk ke dalam tubuh manusia. Tidak perlu bahkan. Tidak perlu, tidak layak masuk. Kenapa? Makanan-makanan tadi sudah sangat tinggi karbohidrat. Karbohidrat apa tidak sehat. Karena apalagi makanan tersebut sudah sangat tinggi lemaknya, terutama lemak trans ya, yang dari minyak-minyakan. Makanan tersebut sudah tidak ada lagi makanan buat bakterinya. Dalam pencernaan kita nih, bakteri luar biasa, ada 19 juta bakteri di lambung kita. Karena makanan tadi dimakan bukan untuk memenuhi kebutuhan badan, tapi makanan tadi dimakan untuk memenuhi selera dan lidahnya dia. Itu jadi masalah. Jadi kalau orang sudah mengutamakan hawa nafsunya untuk makan, maka pasti akan banyak muncul penyakit dalam tubuhnya. Dan solusinya yang sederhana sebenarnya. Tapi sekarang pernahkah kita ngitung? Ya, pernah, atau mungkin Bapak Ibu pernah ngitung juga. Luar biasa loh. 30 hari Ramadan, ada 6 hari Syawal, ada Ayyamul Bid 13, 14, 15, ada Senin Kamis 2 kali 4, 8, ada puasa-puasa sunnah, bahkan yang puncaknya ada puasa Daud. Subhanallah kan. Maka kalau boleh saya katakan, Ramadan ini ya sayang banget kalau kita ya, mungkin sebagian orang, mudah-mudahan bukan kita, masih berlebihan dalam urusan makanan. Secukupnya saja lah makan ya. Justru malah bulan ini bulan kita mengurangi makan tapi memperbanyak ibadah. Makan secukupnya. Nanti saya akan kasih tips kepada Anda supaya nanti makan gak usah banyak-banyak tapi berkualitas gitu kan. Berkualitas yang kita makan tuh makanan bakteri semua. Jadi memang dalam tubuh kita ini sekalian perlu diketahui bahwa ada mungkin 65 triliun kalau kata para ilmuwan itu bakteri-bakteri yang ada, dan memang pusat mereka tuh ada di pencernaan. Itu sebabnya tidak heran kata Nabi kita alaihi salatu wasallam bahwa sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka ya. Jadi cuka itu kan produk fermentasi sebenarnya. Itu sebabnya tidak heran kimchi, kalau Anda tahu kimchi ya, diakui di dunia sebagai salah satu makanan paling sehat di dunia. Kimchi, makanan fermentasi. Sedangkan Indonesia sebenarnya punya makanan sehat juga yang dari fermentasi, namanya tempe atau tape kayak begini. Ya, jadi nanti yang berbuka hari ini, coba beli tape atau tempe. Nanti tempe dan tape, kan tempe itu kan simpel aja, tempe itu atau tape itu kan makanan probiotik, makanan fermentasi. Nah, sedangkan kita perlu memberikan, jadi kalau sana bagaimana tips sehat ini di tengah wabah seperti ini juga, maka kuatkan pencernaan, kuatkan lambung kita, kuatkan katakanlah usus kita dengan apa? Makanan-makanan yang bersifat fermentasi atau probiotik seperti itu. Dan salah duanya adalah ini ya. Tape seperti ini atau tempe saya nggak bawa hari ini ya gitu. Terus supaya dia berkembang, ini kan ada bakteri tuh yang kita masukkan dari tempe. Kalau orang bikin tempe, kalau yang paham tentang pertempean,
Itu kan biasanya kalau bikin tempe udah pakai ragi. Nah, ragi itu ada bakterinya, Saccharomyces ya, seperti itulah. Nah, ketika dia apa tuh namanya bergabung sama kedelai, maka jadilah makanan fermentasi, dan di situ ada bakterinya yang tumbuh gitu kan. Maka sebenarnya sering saya sampaikan berulang-ulang bahwa sebenarnya tempe itu menurut saya kurang pas kalau di goreng gitu kan. Tempe itu lebih bagus diapain? Ya, nanti boleh dicoba nanti waktu berbuka nanti Bapak Ibu sekalian, setelah Anda makan rutop, makan tamar, ya, Anda boleh makan juga tempe, potong-potong kecil aja, ya, sepertilah tempe gitu kan. Lalu tempe tadi Anda lumuri sama madu, tambah sedikit sama garam mineral ya, bukan garam dapur ya, garam mineral atau sea salt seperti itu, atau mungkin garam-garam Himalaya atau apapun itu, yang garam mineral ya. Itu sebenarnya udah makan kayak begitu udah luar biasa. Kenapa? Karena kurmanya atau madunya ya, dia sudah merupakan obat pencernaan atau mungkin makanan yang sangat baik untuk perut atau pencernaan kita. Sesimpel itu sebenarnya. Asal apa? Asal kita bertahan terhadap godaan gorengan gitu. Gitu Pak Moderator. Jadi kita bertahan terhadap godaan gorengan, karena aduh, subhanallah ya. Sebenarnya bukan masalah gorengannya, tapi minyaknya itu yang repot. Ya udah gitu, ada tepung lagi di situ, ada tepung lagi, udah gitu udah karbonya tinggi, gluten lagi ya. Padahal ya kalau modal kayak begini doang, di depan saya ini ada ubi ya, ini kan tepung juga, tapi tepung ubi kayak begini jauh lebih baik pada tepung terigu ya. Anda makan kayak begini ya, makan ubinya sih ya, makan ubi kayak begini, apa tuh namanya, dibandingkan dengan apa, kita makan tepung-tepungan kayak apa tuh namanya, bakwan atau gorengan tuh jauh lebih baik. Itu karbo juga teman. Cuman saya lebih sarankan itu ya, ubi-ubian ya, itu jauh lebih baik. Itu salah satu tipsnya. Jadi tips pertamanya adalah apa? Kasih makan yang terbaik untuk pencernaan kita. Itu sebabnya tidak heran kata Nabi SAW sampaikan bahwa sebaik-baik lauk adalah cuka. Dan salah satu apa tuh namanya, makanan atau minuman yang ada di surga itu adalah mata air yang atau mungkin sungai yang berasal dari khamar yang tidak memabukkan. Khamar itu kan sesuatu yang fermentasi. Ya. Khamar itu sesuatu yang fermentasi. Sebenarnya kalau orang ngerti ini Bapak sekali, itu subhanallah ya, kita di saat pandemi seperti sekarang ini, jujur aja saya agak kurang sepakat kalau setiap hari ada orang cuci tangan dengan desinfektan, alkohol dan klorin segala macam. Saya katakan mati kuman kita. Ya makanya tagline-nya jangan bersama melawan corona, tapi mari kita dakwahi corona. Kita kembalikan ke jalan yang benar sebagaimana ekonomi syariah lah, seperti itu ya. Jadi kita dakwahi mereka dengan cara apa? Kasih mereka orang yang bisa mendakwakan atau makhluk yang bisa mendakwakannya. Kayak begini ya. Ini di depan saya ini Bapak sekalian, ini ada apa namanya? Ya kelihatan asapnya enggak? Mati dia. Mana dia? Cabut. Ini ketika ini saya nyalakan dan keluar asapnya kayak gitu sekalian, maka sebenarnya dia partikel-partikel dia tadi udah berubah menjadi partikel antioksidan.